Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Tentu dan pastinya hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Bersama dengan Yesus Kristus, Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dan tentu kita akan senantiasa mendengar kebenaran, dan kebenaran tersebut memerdekakan kita. Damai sejahtera Kristus memelihara kita semua. Dan hari ini, seperti luar biasanya beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan beberapa firman Tuhan dan juga apa yang menjadi galian intisarinya. Dan kali ini kita melihat dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan 21. Di situ bercerita tentang Adam dan Kristus. Tetapi kita ambil di ayat 19-nya saja dari Roma pasal 5 ini yang berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau kita lihat cerita tersebut mengenai Adam yang awal, di mana dia bersama dengan istrinya memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sejak saat itu manusia berdosa, dan sampai hari ini setiap orang yang lahir dari benih manusia, lahir dari rahim manusia, tidak perlu ada les untuk berbuat dosa seperti berbohong, mencuri, atau menyembunyikan sesuatu, tapi manusia sudah bisa melakukannya. Mengapa itu? Mengapa dapat seperti itu? Karena manusia disebut orang berdosa. Jadi ilustrasi gambarannya persis sama seperti harimau. Harimau itu binatang buas, lalu kemudian dia makan daging, atau harimau itu karena makan daging disebut dengan binatang buas. Yang betul adalah karena harimau binatang buas, sebab itu dia makan daging. Artinya, manusia juga bukan karena berbuat dosa lalu kemudian disebut berdosa. Ya, itu betul adalah manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi kemudian manusia, setiap kita yang lahir dari benih manusia, tidak perlu disebut berdosa karena melakukan dosa, tapi sudah ada nature atau dasar di dalam manusia, yaitu orang berdosa, sehingga bisa melakukan dosa dan kecenderungannya melakukan dosa. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Dikatakan di bagian B, Roma 5 ayat 19 yang tadi sudah kita baca, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku yang terkasih, kita jadi orang benar bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang saleh. Tidak. Kita dijadikan orang benar karena kita sudah dibenarkan melalui ketaatan satu orang yang namanya Yesus Kristus, Adam yang terakhir. Bahkan mungkin kita sempat bertanya waktu kecil atau waktu sekarang-sekarang ini menghadapi kebingungan, kenapa Tuhan menciptakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu di tengah-tengah taman, sehingga manusia memakannya dan berdosa. Terkesan Tuhan Allah jahat sekali. Terkesan Tuhan Allah sengaja membuat itu supaya manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita perhatikan cerita tersebut, sebenarnya keuntungan yang besar kita peroleh. Mengapa demikian? Saya dulu bertanya juga perkara yang sama, tetapi itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Syukur kepada Allah, ketika manusia mengambil kehendak bebas itu dan berdosa, kemudian manusia ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh ketaatan Yesus Kristus, kita dijadikan orang benar. Lalu sekarang kita setelah menjadi orang benar, menghasilkan karakter-karakter kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau dahulu Adam dan Hawa hanya berkuasa dengan atau di atas bumi dan segala isinya saja, tapi sekarang kalau kita lihat Efesus bab yang pertama atau pasal pertama ayat 21, manusia bukan hanya berkuasa
atas bumi ini saja, tetapi juga atas dunia yang akan datang. Jadi saudaraku, Adam dan Kristus itu berbicara soal yang binasa. Satu lagi, Kristus adalah yang tidak akan binasa. Kalau kita menjadi ciptaan baru, karena kita mengikuti atau lahir dari Adam yang terakhir, yaitu Kristus, maka setiap kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kabar baiknya hari ini, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Kabar baiknya hari ini adalah saudara dan saya dijadikan orang benar karena ketaatan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kayu salibnya memaknakan bahwa harusnya saya yang disalib, tetapi Yesus mengambil salib itu. Saya yang harusnya mati, tapi Yesus mati, saya memperoleh hidup. Saya yang harusnya terkutuk, Yesus mengambil kutukannya, dia terkutuk agar kita menjadi diberkati. Yesus mengambil setiap sakit penyakit, harusnya kita yang menderita semua itu, tapi di atas kayu salib dia menderita sakit dan sangat sakit, upah daripada cambukan itu, dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Hari ini saudara dan saya adalah ciptaan baru dan hidup di dalam Adam yang terakhir atau Kristus Yesus. Salam kebenaran yang memerdekakan.